Halo sahabat Pak D, jumpa kembali dengan Pak D Rianto Official. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel Pak D Rianto. Ojo lali. Halo sahabat Pak D, ketemu lagi dengan Pak D Rianto Official. Malam hari ini saya bersama laki-laki pejantan tangguh ini. Beliau adalah Mas Dennis Kuswara, seorang tokoh masyarakat, juga praktisi hukum. Kemudian Bung Ganggan RA, seorang pegiat budaya. Kali ini kita akan bahas sesuatu yang sangat menarik. Kadang-kadang ketika orang bahas ini rasa tabu, tetapi kita mencoba ngobrol santai, mengupas tentang apa? Yaitu tentang poligami. Ya. Poligami. Banyak orang yang ngumpet-ngumpet, tetapi dia melakukannya. Tetapi dalam hal ini kita mau bahas tuntas. Mas Denis, Ya Pak D. ini Mas Denis pelaku poligami kayaknya? Enggak Pak D. Jauh ini. Ada sesuatu yang mau saya tanyakan pada Mas Denis tentang apakah menikah, suami yang sudah punya istri menikah harus izin istri? Kita lihat dalam perspektif apa dulu nih Pak D. Kalau dalam perspektif hukum wajib Pak D. Karena kalau tidak ada izin dari istri pertama atau istri yang sah, berarti bisa dipidana dengan pasal 279 KUH pidana. Ancaman hukumannya lumayan tuh Pak D, 5 tahun Pak D. Jadi menikah nikmat sedikit, ancamannya 5 tahun. Ngeri juga ya. Tapi kalau kita lihat dari perspektif hukum agama, Rasul sendiri nggak pernah Pak D mengharuskan izin dari istri pertama. Kayak gitu kira-kira Pak D. Satu lagi nih, poligami, ya, itu identik dengan merebut suami orang. Gimana menurut Mas Denis? Itu perspektif yang salah, persepsi yang salah. Keren nih. Jadi poligami adalah memiliki suami bersama-sama, bukan merebut suami orang, tapi memiliki suami bersama-sama. Suami mempunyai hak yang sama dan kewajiban yang sama. Istri pertama ataupun istri kedua juga mempunyai hak dan kewajiban yang sama kepada suami. Jadi kalau dibilang merebut suami orang, tak benar itu Pak D. Itu pemikiran yang salah. Yang benar memiliki suami bersama-sama. Jadi itu Pak. Mana mungkin satu rumah dua cinta. Keren ini. Tapi banyak yang melakukan, dan itu cerita-cerita kita baca ada yang melakukan seperti itu ya. Menurut Bung Ganggan gimana nih? Berbicara tentang poligami, saya pikir ini sebuah tema yang tidak pernah selesai, bahkan tidak pernah tuntas untuk digali. Saya lebih melihatnya dalam perspektif kebudayaan ya, Mas. Kalau dalam perspektif hukum tadi Mas Dedi sudah menjelaskan. Tetapi ponis moral dalam kehidupan masyarakat kita, apalagi dalam kultur timur, kita sering mendengar ketika seorang lelaki jatuh cinta kepada seorang perempuan, sementara lelaki tersebut sudah terikat dalam lembaga perkawinan, maka perempuan yang dicintai oleh si subjek tersebut, dalam hal ini si laki-laki yang sudah terikat oleh lembaga perkawinan, ada stigma negatif yang ditempelkan terhadap perempuan tersebut sebagai pelakor, dan sampai saat ini stigma negatif tersebut masih tertempel, melekat. Berbicara tentang cinta adalah berbicara tentang suasana dalam
dalam dunia batin, dalam dunia rasa manusia, dan itu sifatnya asasi. Nah, menurut Mas Dennis selaku praktisi hukum, izin bertanya nih, Pak Den, ada semacam versus ya di sini ya, antara perspektif yang dibangun dalam kultur yang selama ini berlaku dalam konteks moralitas dalam kehidupan masyarakat kita, tapi di satu sisi yang lain ada norma dan kaidah yang berlaku dalam koridor hukum positif kita. Jadi kalau menurut saya, bahasa pelakor itu adalah bahasa dari istri yang iri bahwa suaminya menikah lagi. Itu persepsi yang salah. Jadi istri pertama itu iri kepada istri kedua. Jadi hal itu tidak boleh terus menerus harus dirubah perspektif itu. Jadi istri pertama dan istri kedua memiliki hak yang sama, bukan pelakor, bukan mengambil laki orang, kan itu kan bahasa. Jadi memiliki suami bersama-sama, mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Memiliki suami bersama-sama. Oh, suamiku. Iya. Bahkan kalau kita gali secara historikal dalam sejarah kebudayaan dan peradaban manusia hidup, bagaimana para leluhur kita dulu memiliki selir yang banyak sekali pada zaman kerajaan dan kesultanan. Tapi kan ini bukan zaman kerajaan. Ya, tentunya kita hidup di era modern, bahkan kita sudah masuk dalam milenium ketiga ya di abad 21. Tetapi watak dari DNA kultural yang diteteskan oleh para leluhur kita, saya pikir saat ini masih ada. Dan kalau pejabat kita mau bersikap jujur, saya pikir tidak sedikit mereka yang memiliki istri lebih dari satu. Dan itu sah-sah aja menurut perspektif hukum yang berlaku apabila dibenturkan dalam analisis yuridis seperti yang dikatakan oleh Mas Dennis tadi. Apakah tidak berdosa? Itu misalnya menikah lagi, membuat istri cemburu. Tidak, Pak D. Kita bicara perspektif dosa ya. Menikah lagi bukan suatu hal yang dilarang. Dalam kompilasi hukum Islam pun disebutkan selain muslim dilarang menikah lagi. Berarti kita sebagai muslim boleh menikah. Tapi ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Kalau dalam kompilasi hukum Islam memang salah satunya adalah harus ada izin dari istri pertama atau istri yang sah. Yang kedua, istri sakit yang berkepanjangan sehingga tidak bisa melakukan kewajibannya sebagai seorang istri. Yang ketiga, ini tidak memiliki keturunan. Yang keempat, izin pengadilan. Kita ketahui dulu apa tujuan kita menikah lagi. Justru menikah lagi ini menjaga si suami dari sesuatu yang wajib. Setuju saya. Apa itu wajib? Wajib ini sesuatu yang diharamkan. Contohnya melihat wanita itu cantik, satu hal perbuatan yang berdosa secara diam-diam lagi. Rata-rata seperti itu. Lebih baik ya sudah nikah sekalian. Jadi menjaga seseorang itu dari suatu perbuatan yang wajib. Jadi poligami salah satunya menjaga jangan sampai laki-laki itu berdosa. Seperti itu Pak. Nanti pulang ke rumah saya ya. Nanti ngomong ke istri saya. Apa menurut ketika perjuangan dari gerakan kaum feminisme terhadap kesetaraan gender dan mematahkan budaya patriarki ini, di mana perempuan memiliki kedudukan persamaan hak baik secara kultur,
secara kultural maupun di hadapan itu. Nah, apabila pendapat hukum yang disampaikan oleh Mas Dennis kemudian dilegitimasi, ini saya pikir akan menimbulkan pertentangan yang cukup sengit. Kalau dalam koridor pemikiran itu sah-sah saja, tapi dalam konteks implementasi tentunya menimbulkan reaksi yang cukup keras di kalangan aktivis perempuan. Jadi begini, negara juga sudah mengatur, ada hukum acara untuk mengatur menikah lagi. Salah satunya kompilasi hukum Islam. Dan kita harus sadari tujuan dari menikah lagi. Ini apa tujuan menikah? Jangan sampai menikah lagi ini hanya dijadikan sebagai pelampiasan nafsu, Eksplorasi seksual. Apa sih kalau kita perdalam lagi, memperbanyak keturunan. Islam pun mengajarkan untuk memperbanyak keturunan atau hamba Allah, dan makanya Islam melegalkan menikah lagi dengan syarat adil. Apa sekarang yang dimaksud adil? Yang dimaksud tidak condong kepada salah satu. Jadi semua memiliki hak dan kewajiban yang sama, kayak gitu Pak. Apakah bisa berlaku adil? Bisa saja. Kalau kita tidak bisa berlaku adil, maka Islam itu berhenti sampai di situ. Kenapa poligami ini dilegalkan? Nikahilah wanita 2, 3, 4. Yang penting bisa berbuat adil. Berarti ayat itu menjamin bahwa manusia itu bisa berbuat adil. Adil yang dimaksud apa? Tidak condong kepada salah satu. Karena kan begini, kalau menurut syariat Islam, banyak orang sekarang ini melakukan itu tidak seperti Nabi dulu Yang dicontohkan oleh Rasulullah. yang dicontohkan oleh Rasulullah. Jadi kembali lagi Mas Dennis katakan tadi, hanya melampiaskan hawa nafsu. Ini selagi kita memberikan, sebagai suami ini memberikan hak dan kewajiban yang sama kepada istri, baik itu pertama, kedua, ketiga, keempat, ataupun istri juga memberikan hak dan kewajiban yang sama kepada suami, itu bisa dibilang sifat adil. Walaupun tidak ada yang sempurna. Seperti itu Pak. Jadi jangan condong kepada salah satu. Terus satu lagi, adil itu kan macam-macam. Kemudian ada semacam stigma atau apa namanya, bahwa pelaku poligami istri pertama itu harus lebih diistimewakan. Apakah benar seperti itu? Nggak benar Pak Adi. Jadi kalau menurut saya, semua memiliki hak dan kewajiban yang sama. Saya ulangi lagi Pak. Tidak ada yang diistimewakan. Toh dua-duanya adalah istri yang sah. Istri pertama, istri kedua mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Jadi tidak ada yang kita condong kepada salah satu. Berat kiri, berat kanan. Tidak Pak Adi. Harus katakan tidak condong kepada salah satu. Gimana menurut Mas Dargan? Jika saya ditanya itu, maka saya harus menjadi pelaku poligami terlebih dahulu, karena dalam wilayah kebudayaan pelaku itu sendiri yang akan merasakan secara real. Tapi sangat menarik di sini terkait diistimewakannya istri pertama, mungkin karena memang dia yang menemani si suami tersebut membangun rumah tangga dari titik nol, ya kemudian eksis, dan kemudian si suami tersebut menikah kembali, entah itu kemudian memiliki istri 2, 3, 4, ya, dan lain sebagainya jumlah selanjutnya.
Kalau sudah 5 udah offset ya. Offset. Saya melihat lebih kepada persoalan bentuk penghargaan ya atas perasaan dari si istri pertama tersebut yang menangani si subjek hukum hingga pada akhirnya dia menikah kembali karena dia memberikan izin untuk menikah kembali karena tanpa ditemani oleh si istri pertama mungkin suami tersebut setelah melewati badai demi badai belum tentu sukses. Kalau zaman Rasulullah kan carilah istri janda, kan gitu ya, janda yang tidak laku, gitu ya Mas Denis ya. Kalau sekarang mencari yang montok-montok, Tapi tidak bisa dijadikan semacam argumentasi yang permanen karena konteks zamannya berbeda. Ketika dulu pada zaman Rasulullah mungkin ya Mas ya sering kali berperang dalam situasi darurat, sementara kita dikepung oleh pasukan hedonisme yang berbentuk dunia hiburan. Kita pun dikepung dalam suasana yang serba intens, populis intens, aduh belepotan banget ini. Daripada kita melakukan hal-hal yang sifatnya mohon maaf berzina, why not? Kenapa harus tidak diperbolehkan untuk menikah kembali? intinya boleh ya. Cuman rata-rata si wanita itu egois, gitu ya. Egois, setuju nggak kalau egois? Setuju Pak De. Tadi saya bilang iri. Iri. Keywordnya adalah iri. Kita nggak boleh condong kepada yang iri. Jadi semua mempunyai hak dan kewajiban yang sama, mempunyai suami bersama-sama. Kayak gitu Pak De. Luar biasa ini. Ya. Jadi apa kesimpulan obrolan kita malam hari ini tentang poligami? Dan saya yakin netizen pasti akan terjadi perdebatan. Jadi gini Pak De, pemerintah dalam hal ini sudah mengatur tentang menikah lagi, sebagaimana diatur dalam kompilasi hukum Islam. Nah, untuk laki-laki yang mau berpoligami ditentukan dulu tujuannya, jangan sampai hanya dijadikan untuk pelampiasan nafsu belaka. Dan poligami hendaknya dijadikan patokan kepada laki-laki agar tidak melakukan hal yang wajib, menjaga dirinya tidak melakukan hal yang wajib, kayak gitu. Berzina ya. Ya, jangan sampai berzina, jangan sampai juga menimbulkan permasalahan-permasalahan. Makanya ikuti aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Kira-kira gitu. Untuk Mas Yankan sendiri? Siap. Tentang poligami masih ya. Oh iya. Menarik ini poligami. Berbicara tentang poligami adalah berbicara tentang cinta. Cinta adalah persoalan hati. Tidak mungkin siapapun dia ketika dia berkomitmen mendekatkan diri dengan lawan jenisnya, membangun perkawinan, menyatakan kesetiaan, dan kesetiaan itu tentunya sangat sakral sekali. Cinta adalah persoalan hati dan tidak akan mungkin berbagi. Tapi ingat juga, cinta seringkali menjelma menjadi ribuan gegap hitam. Enggak ini. Luar biasa. Dalam arti begini, Pak De, di satu sisi ini adalah dunia paradoks. Di satu sisi seorang pria ingin setia, tetapi di satu sisi juga dia ingin eksplorasi. Tergantung bagaimana komitmen ketika dia membangun perkawinan pertama dengan istri. Ini adalah sebuah pilihan dan ini sah-sah saja. Yang penting wani sama yang di rumah, begitu kan? Menarik sekali obrolan santai pada malam hari ini. Ingat, ini hanya sebagai obrolan, sebagai pandangan, tapi bukan untuk diperdebatkan. Terima kasih.
Terima kasih. Sampai ketemu lagi di video Pak Dirianto selanjutnya. Salam poligami. Salam poligami. Gua nggak berani.